Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم استوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua ditakdir dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama-sama mengisi waktu antara maghrib sampai isya yang disebutkan al-gunus kullal gunus ma bainal isya'ain, harta karun sesungguhnya kelak di akhirat adalah menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Lebih-lebih kita di masjid niat i'tikaf serta niat sama-sama menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka semoga duduknya kita kelak membuahkan duduknya kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah, dan kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, diakhiri dengan kesempurnaan husnul khatimat. Amin Allahumma amin. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hikmah yang ke 89. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Kafa wis cukup al-amilina ing wong kang padha ngamal jazaan apane piwales apa ma perkara huwa kang utawi Allah fatihuhu iku kang buka ma ala qulubihim ing atase atine amilin fi taatihi ing dalem taat marang Allah. Wa malan perkara huwa kang utawi Allah muriduhu iku kang nyampeake ma alaihi mengatasi amilin min wujudi mu'anasatihi saking anane kasih sayangipun Gusti Allah utawa keramahan kelembutanipun Gusti Allah. Beliau di sini menasihatkan kepada kita, kafal amilina jazaan, cukup sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal, orang-orang yang beribadah, yang berbuat baik, yang taat. Apa balasannya? Ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi. Allah membalas sesuatu yang Allah buka, Allah masukkan ke hati mereka di dalam melakukan ketaatan. Berupa apa? Ketentraman hati, kenyamanan hidup, dan seterusnya. Wa ma huwa muridu alaihim, dan sesuatu yang Allah menyampaikannya kepada mereka berupa apa? Min wujudi mu'anasatihi, dari adanya kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Jadi sebelum hikmah ini, pertemuan kemarin itu kan dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Athilah Sakandari bahwasanya cukup menjadi balasan di saat Allah itu mengizinkan kita untuk melakukan ketaatan.
di mana banyak hamba-hamba Allah di luar sana yang nggak bisa melakukan ketaatan, kita diizini ngelakoni taat. Niku sebetulnya cukup jadi balasan dari Allah atas semua amal ketaatan kita. Cukup kita dipilih oleh Allah itu sudah cukup. Apalagi ketika kita sudah dipilih oleh Allah, diizinkan untuk bisa ibadah, pas ibadah merasakan kenyamanan dan ketentraman. Wah, tambah lebih cukup lagi. Ini yang dimaksud dalam hikmah ini. Cukup jadi balasan juga saat orang ibadah itu dia merasakan ketentraman, kenyamanan, ketenangan daripada ketika dia belum taat, belum ibadah sama Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah wahai manusia, bahwasanya dengan mengingat Allah, dzikir kepada Allah alias termasuk ya ibadah, amal taat, itu semua tatmainul qulub, hati akan jadi tentram, tenang, nyaman, enggak sumpek, enggak panas, hatinya dingin, tentram. Beda dengan sebelum ketika dia melakukan ketaatan. Nah, ketentraman, kenyamanan saat ibadah ini juga cukup jadi balasan dari Allah. Masya Allah. Nih, Nabi niku kalau sudah datang waktu sholat itu tidak jarang beliau mengingatkan sahabat Bilal agar segera adzan. Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, jadikan aku nyaman, tentrem dengan sholat wahai Bilal, alias cepet to adzan wahai Bilal, biar aku bisa masuk dalam sholat, aku tentrem nek sholat. Ketentraman, kenyamanan saat kita sholat, saat kita ibadah, ini juga termasuk cukup jadi balasan dari semua ibadah yang kita lakukan. Berarti nek dipikir Gusti Allah niku balasane tumpuk-tumpuk kuatah. Cuman kadang kita kurang memahaminya. Ya, sebelum di akhirat, kalau di akhirat jelas orang yang ahli taat dibalas surga yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga yang sudah enggak bisa difikirkan kemegahannya, bagaimana tidak, la khimarun fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya surga aja yang dipakai bidadari itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Ini kan gak masuk akal manusia, karena dimensinya udah beda, dimensi akhirat, dimensi surga, sedangkan akal kita, otak kita ini dimensi dunia. Karena itu gak mungkin nutuk pikirannya. Kerudung kok iso luwih mahal daripada dunia seisi ini. Kerudung cap opo itu? Model apa, kerudung model piye to iku? Model pasmina apa pasmino? Merek apa kok iso luwih larang daripada dunia plus saisinya. Subhanallah. Kalau di akhirat jelas nanti Allah akan membalas orang-orang yang taat dengan balasan yang enggak bisa dibayangkan. Wong kerudunge medeni, larange koyo ngono. Nggih. Tapi ternyata sebelum itu Allah memberikan balasan-balasan yang bertumpuk-tumpuk. Termasuk salah satunya ini, kita diizinkan untuk merasakan nyaman, tentrem saat ibadah. Subhanallah, Rasulullah sendiri pun merasakan itu. Nek wis wayahe salat ngongkon Bilal radhiyallahu anhu untuk segera adzan. Bilal niku nek adzan suarane bagus. Makanya disunahkan orang yang adzan itu suaranya yang bagus pilihan. Kecuali kalau memang nggak ono sing suaranya apik males ngorok, ya wis terpaksa subuh-subuh Allah Akbar Allah Akbar, tambah turu sing krungu. Nek sunahe niku sing suara lantang bagus kayak Sayyidina Bilal itu, suaranya lantang bagus sehingga orang denger langsung seger. Mboten sembarangan. Ada dulu namanya ulama zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, namanya Habib Ali Bungur.
Alatos itu. Itu seorang ulama besar wali di daerah Betawi sana. Itu kalau ada waktu adzan yang disuruh adzan itu santri yang suaranya bagus. Nah suara nelek adzan dimarahi sama beliau. Mana yang suaranya bagus kok nggak mau adzan? Dimarahi. Karena memang adzan itu sunnahnya seperti itu, pilihan. Nggak semua sahabat itu adzan, tapi Rasulullah punya muadzin khusus. Di antaranya Sayyidina Bilal ini, ketika sudah masuk waktu, beliau cepat-cepat mengingatkan Bilal, sering seperti itu. Ya bi'arihna ya Bilal, ayo cepat adzan Bilal, biar aku bisa masuk di dalam ibadah yang berupa sholat, di mana di situ aku merasakan ketentraman dan kenyamanan hati, bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Rasulullah merasakan itu. Dan ini kata ulama bukan khusus Rasulullah, tapi semua umatnya terbuka pintu ketentraman, kenyamanan saat ibadah. Biasanya orang itu nek cross ibadah kroso enak nyaman, nggih. Niku biasanya itu apa? Kalau dia orang yang misalkan non muslim itu biasanya lebih cepat ngerasa nikmat ibadah. Contoh, enten wong Amerika sebelumnya dia ahli mabuk, ahli berzina, ahli narkoba, ahli ini, ahli itu, wes sembarangan, wes hatam pokoknya, hatam 33 juz. Saking maksiatnya gak kehitung. Setelah itu dapat cahaya Islam, akhirnya masuk Islam dengan sukarela. Karena melihat Islam ini akhlaknya orang Islam bagus. Di Amerika kan kata saat ini wong mlebu Islam. Karena lihat orang Muslim itu anaknya cium tangan sama orang tuanya. Jadi di apa Barat itu no anak cium tangan itu sangat jarang, bahkan tidak ada. Jotos bapaknya ya bedino no. Lah mereka lihat akhlaknya orang Islam yang ada di sana, akhirnya tertarik dengan Islam. Yang difitnah Islam itu teroris, ternyata ya ndak, tetanggaku muslim itu masya Allah orangnya baik. Kalau masa apa ada apa selalu bantu ringan tangan, ndak pernah usil, ndak pernah itu. Subhanallah, orang Islam yang membawa akhlaknya Nabi jadi dakwah. Akhirnya gara-gara lihat tetangganya yang baik-baik itu di luar sana diberitakan Islam teroris, jahat, ternyata tetangga saya nggak ada satupun yang pernah jahat, justru baik semua. Akhirnya mereka terkesima akhlak Islam yang sesungguhnya, masuk Islam. Setelah masuk Islam mereka merasakan ketentraman yang belum pernah mereka rasakan di saat mereka bergelimpangan dengan harta dan uang. Ketentraman yang belum pernah mereka rasakan seumur hidupnya. Baru kali ini ketika mereka masuk Islam ngerasa urip tenang, nikmat. Sehingga tidak jarang kita lihat itu orang-orang yang non muslim masuk Islam itu ibadah lebih tekun daripada kita yang dari bayi Islam. Ibadah lebih tekun, lebih baca Quran, ngajine, lebih semangat, karena mereka sudah merasakan dulu ketika saya sebelum masuk Islam maksiat ini itu sumpek tok, duit akeh tapi sumpek, kehidupan bebas tapi kayak dikurung di penjara, koyoknya bebas bisa sana sini, mabuk sana, judi sana, main perempuan sana sini, tapi hatinya sumpek kayak dikurung di penjara, sumpek yang gak bisa dibayangkan kesumpekannya. Subhanallah, masuk Islam mereka merasakan ketentraman, kenyamanan yang luar biasa, sehingga mereka benar tekun dalam ibadah, tekun dalam menuntut ilmu. Bahkan kita itu kadang-kadang kalah sama mereka. Kalau sudah baca Quran mereka, baca Quran satu hari bisa 5 juz, 10 juz, saking menikmatinya bacaan Quran. Kalau sudah dzikir, mereka dzikirnya istiqomah dan seterusnya. Merasakan benar-benar nikmatnya, tentremnya orang beribadah. Koyok tiang niku bar teko panas, dari hawa yang panas kena panas matahari, upacara tuh geblujuk tuh 17 Agustus misalnya yang sebentar lagi kepanasan, setelah itu selesai upacara ngiyup bus neng warung es teh sisan, waduh seweger. Bar panas terus ke tempat yang dingin es sisan, kerasan nikmatnya luar biasa.
Kayak orang setelah dia lapar dapat makanan, nikmatnya luar biasa. Haus dapat minuman, lah terus es sisan, waduh nikmatnya lebih terasa. Begitu juga mereka, awalnya panas dengan maksiat, tiap hari kehidupannya wis gak karu-karuan, akhirnya masuk Islam jadi orang taat. Ibarat kayak dari panasnya terik matahari, dia masuk ke ruang yang dingin bahkan ber-AC, enak, sejuk, terasa banget. Ini mereka orang-orang yang biasanya non muslim itu bisa lebih cepat merasakan nikmatnya mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah masuk Islam. Ada lagi yang kedua, dia orang Islam tapi awalnya ahli maksiat. Niki juga sama. Niki biasanya ya cepet ngerasakno nikmate wong tobat, nikmate ibadah. Bahkan legendane Sunan Kalijaga niku lak ya dijuluki Brandal Lokajaya. Sebelum jadi sunan, sebelum jadi wali, berandalan soalnya tukang ngerampok. Cuman bedanya nek beliau ngerampok tapi dibagi-bagi ke fakir miskin. Tapi ya nggak bener, sodako hasil rampokan. Ya bodohnya nggak bener. Walaupun apik ngei wong miskin ku apik, tapi nek ngei dari hasil ngerampok ya elek. Sama halnya orang itu kalau bersedekah dari yang haram, kayak mau nyuci baju yang kotor tapi pakai air kencing, ya bukan tambah bersih, tambah bau kayak pakaiannya. Itu salah. Cuman saat itu beliau belum paham, akhirnya jadi perampok. Setelah jadi perampok tobat, jadi sunan, jadi wali. Saya punya temen niku beberapa orang jamaah niku genten sing cerita pengalaman dulu sebelum tobat, minum ini itu. Ada yang dulunya jadi supir pribadi mafia, jadi dia itu kalau supir tangan kanan dari bosnya itu naik nyupir setiap hari itu ngangkuti uang duit niku full sak mobil, hasil dari mafia bosnya itu tiap hari. Gajinya gede, cekelane duit sak mono akeh, wis nek duit gak kurang-kurang kok. Wong tangan kanan bos bendino ngangkuti semobil-mobil duit kabeh. Bayangno niku duit ge bantalan. Tapi dia cerita ketika saya ikut itu ndak ada nikmatnya hidup. Cerita langsung kali kula. Nggak ada nikmatnya hidup, duit akeh tapi nggak kerasa nikmat sama sekali, justru sumpek, nggak ada nyaman-nyamannya sama sekali. Hati ini sumpek kemerungsung, ndak ono tenang-tenangnya sama sekali. Akhirnya tobat, sholatnya dijogo, ngaji dan seterusnya. Subhanallah, berkah. Akhirnya berkah, usahanya ya sekarang usahanya lancar, akhirnya bisa beli ini beli itu, akhirnya ya bisa beli mobil seperti dulu, ya kaya seperti dulu. Tapi yang kekayaannya ini halal, nikmat di hati itu, rasa nyaman karena taat sama Allah. Itu terasa banget. Kenapa? Karena dia pernah pengalaman yang seperti itu, pengalaman dalam jurang lembah hitam kemaksiatan, terus dia tobat keluar menuju ketaatan. Itu terasa banget betapa nikmatnya jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang biasanya cepat ngerasakno. Kenapa? Karena bisa membandingkan dulu sebelum taat rasanya ini, rasanya orang yang ahli maksiat dulu itu begitu sumpek dan lain-lain, dia merasakan itu. Sekarang taat rasanya begini, udah langsung bisa membandingkan dan langsung bisa tentrem, itu bisa merasakan ketentraman benar-benar ada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing repot iki sing nomor 3 iki, kula panjenengan iki. Ada orang misalkan dia dari kecil sampai gede sampai tua nggak pernah maksiat-maksiat sing neko-neko, ya maksiat-maksiat sing cilik-cilik. Nah, itu kadang-kadang ibadah berapa tahun ndak kerasa nikmat, wis. Aku sih ibadah mulai cilik orang kerasa nikmat belas sih. Maka ya sudah, diteruskan aja. Kita di sini ibadah itu sudah jadi balasan dari Allah, apalagi nanti kalau diberi kenikmatan, ketentraman dalam beribadah. Karena itu
Kalau pengen kita itu bisa merasakan tentramnya nikmat ibadah, maka ada beberapa tip, langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, jalani ibadah itu dengan istiqomah, didasari dengan ilmu. Ini yang pertama. Sholat, bagaimana cara sholat yang benar? Oh, sebelum sholat itu harus wudhu. Wudhu yang benar itu bagaimana? Oh, wajah harus dibasuh dari tempat tumbuh rambut ke ujung telinga. Jadi niki termasuk harus dibasuh sampai ke akhir dagu. Jadi cara basuh, ketika basuh pertama harus niat wudhu. Langsung dibasuh ini sampai telinganya begini kena. Setelah itu tangan harus dibasuh lebih dari atas siku, harus lebih di atas ini. Kalau pas siku apalagi kurang, nggak sah wudhunya. Kalau nggak sah wudhunya, sholatnya nggak sah. Podo karo nggak sholat, nggak sah. Dibasuh tangannya sampai ke atas siku, jangan sampai kurang. Kemudian kedua tangan dibasuh, sunnahnya 3 kali. Kemudian kepala, membasuh kepala itu juga harus diperhatikan. Kadang-kadang orang wudhu ini nggak kebasuh. Hati-hati nih mriki mboten kebasuh. Nggak sah. Nggak sah ya bagaimana mau merasakan ketentraman ibadah, nikmatnya ibadah, salah. Ini kemudian apa? Ketika membasuh kepala, rambut itu jangan sampai di ubun-ubun sini saja. Pas wudhu cuman ngene tok. Bar tangan. Yang dibasuh dari kepalanya ubun-ubunnya gini. Di atas dahinya sini. Ini kurang ke atas begini, di ubun-ubun yang sini. Jangan sampai di depan sini. Kadang-kadang yang dhuwur gini tok. Ini masih kepala kalau ini. Enggak sah nanti. Agak ke atas. Kalau gini tok nanti agak bahaya itu. Agak ke atas begini, di ubun-ubun sini. Kasih air yang sini. Kadang kalau ningali niku wong wudu, tangan terus sing danu gini tok. Ini batas masih. Itu masih berbahaya itu. Batas negara itu. Melebu untuk dhuwur mriki. Ubun-ubun yang atas ini. Setelah itu telinga sunnah, kemudian kaki dibasuh sampai ke di atas daripada mata kaki, polok ini kok sak dhuwure. Setelah wudu wis bener. Setelah itu nutup auratnya juga harus bener. Terutama perempuan. Nah, niku harus hati-hati. Nutupnya mukenanya harus nutup ke akhir dagu begini, nggih. Akhir dagu ngeten. Nek mukenane ngeten, ini kena kelihatan ndak sah salatnya. Nah, itu harus diperhatikan dan diingatkan para wanita-wanitanya, istri atau anaknya. Kemudian termasuk yang sering niku wong lanang pakai jeans. Menungso tapi nganggo jeans. Mboten makhluk jin niku mboten. Jin celana nggih. Celanane niku ngapret nek sujud setengah silite ketok. Yang belakang niki buka. Nah, nutup aurat laki-laki harus di atas pusar, udel niki sak dhuwure, di atas pusar, di atasnya sedikit keliling sampai belakang. Kadang-kadang celana yang depan nutup pusar, tapi yang belakang menggok ke bawah gini. Pas sujud, kaose niku cilik, pas sujud buka, bentuk kayak bulan sabit ngono nggih. Nah, rodok mengisor katoke, waduh ini. Ini ketok aurat, kelihatan auratnya ndak sah akhirnya. Kemudian ketika sholat dan seterusnya niku harus diperhatikan, harus diperhatikan cara-caranya. Ketika takbir Allahu Akbar harus masukkan 3 niat. Sholat fardu maghrib, sholat fardu isya, sholat fardu subuh. Nek Jumat 4 niat. Sholat fardu Jumat makmum kalau makmum. Kalau imam ya imam. 3, 4 niat kalau Jumat. Ini harus dihadirkan ketika Allah Akbar. Allahu Akbar. Niku harus niat itu dimasukkan, dihadirkan. Enggak harus komplit usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbilal kiblat. Akhirnya kedawan kok sepur mengke. Allah kedawan. Pokoknya niat niku sadar ini sholat fardhu maghrib, sadar, kesadaran hati cukup Allahu Akbar, selesai. Setelah itu baca Al-Fatihah harus pakai suara lirih sekira telinga kita dengar. Setelah itu rukuk harus tangannya sekira bisa memegang 2 lututnya kayak angko L ngeten posisinya jadinya. Kemudian sujud harus kakinya niku dijejakkan, jangan sampai kakinya begini, tapi harus dijejakkan begini.
jari-jarinya dijejakkan, diinjakkan, nggih, mancit, aja sampai jari-jari ini ngene ngembreh-ngembreh ngene, enggak sah. Dan dahinya harus kebuka, jangan sampai sujud di atas kopiah ngeten, sujudnya ning kene, bathuke ditempel, ketutupan ini enggak sah. Nggih. Ini pakai kopiah ya sing pas sedengan, ojo aneh-aneh. Wong kopiah nek ngene iki modele wong kalah slot niku. Itu kopiahannya orang yang sombong. Ya, kopiahan niku sing ojo juga terlalu buka ngene. Nggih. Tapi sunnahnya itu sekira rambut tertata rapi dan pas ngeten wis. Niku dianjurkan wajib kebuka, harus kena tempat sujud. Nah, kalau wanita rambutnya jangan ada yang keluar satupun, jangan. Nah ini semua kalau diperhatikan, dan ketika baca at-tahiyat dan seterusnya pakai suara semua, nggak boleh dibaca dalam hati. Al-Fatihah dibaca ning ati nggak sah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut tahiyat akhir dibaca dalam hati tidak sah, harus pakai suara semua itu sekira telinganya sendiri dengar. Kalau sudah seperti itu, ibadah pakai ilmu, kemudian berusaha istiqomah. Nomor 2-nya, ketika ibadah jangan tergesa-gesa. Nggih. Jangan tergesa-gesa. Kayak jenengan makan niku ben krasa enak, ya pelan-pelan. Enak kan ngoten to nggih. Nek mangan cepet-cepetan nyom ya, walaupun sate, walaupun gulai ya gak enak kabeh, wong koyo selepan. Entek ya. Ya repot, dia nikmati. Orang ibadah juga sama. Allahu Akbar, berusaha pelan, kemudian yang khusyuk berusaha khusyuk. Karena at-ta'ani minar rahman wal ajalah minasyaiton. Pelan-pelan, santai itu dari Allah. Nek tergesa-gesa itu dari setan. Bahkan dalam riwayat nenek wong salate cepet-cepet kecepetan niku bisa yuridul faqra, bisa ndadekno fakir. Nek salate cepet-cepet kayak ayam nutuk napa niku sego niku. Sujud Akbar. Ini biasanya musimnya pas tarawih nggih. Modele nek sing kilat jet niku. Tarawih 5 menit 20 rakaat. Wah, rusak nih seperti itu nggih. Enggak akan pernah nikmat ibadah kalau orang tergesa-gesa. Ya maksudnya itu ya pas santai pelan, tapi ojo kelemoten nggih. Kecuali jenengan sendiri salat sendiri, pelemot sak Quran mbek hatamno langsung ya monggo nek dhewean. Nek jadi imam jangan kecepatan, juga jangan kelemoten terlalu lambat. Wes prehno suarane apik, jadi imam surat ayat berapa? Rakaat pertama Al-Baqarah. Waduh. Rakaat kedua Yasin. Perlu tambah Yasin sak tahlile sisan. Ya akhirnya makmumnya yang repot. Makanya dilarang oleh Nabi. Afatanun anta ya Mu'ad. Sayyidina Mu'ad aja dilarang sama Nabi. Kamu jadi pemfitnah, tukang fitnah wahai Mu'ad. Sayyidina Mu'ad itu kau sholat baca ayat yang panjang-panjang. Ada laporan, wahai Nabi, saya ini orang tua. Kalau makmuman sama Mu'ad, waduh, asem auratnya kula kumat. Penyakit kalau saya mau hajat ini hajat itu, jadinya wes tersiksa, sholat malah tersiksa. Kenapa? Kelamaan imamnya. Akhirnya Sayyidina Mu'ad dipanggil sama Rasulullah. Afatanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu pengen jadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Gara-gara kamu nanti bisa-bisa orang nggak mau jamaah lagi, nggak mau ke masjid lagi. Lapo imamnya Mu'ad wes gak sani masjid, akhirnya sholat dewean kau. Dimari sama Rasulullah. Karena itu pelan-pelan ketika ibadah. Kalau sendiri boleh bebas, sampean pelan, dinikmati kayak orang makan pelan. Tapi kalau sampean jadi imam, maka harus sedengan, sekira semuanya bisa mengikuti dan tidak tidak merasa keberatan. Nah kalau sudah seperti ini, nanti nikmat ibadah itu akan datang. Jadi dilakoni pakai ilmu, nomor loro dirasakno dengan pelan-pelan ketika melakukan ibadah, baca wirid, baca Al-Quran dan seterusnya juga sama. Kalau sudah begitu, maka insya Allah kita akan merasakan yang namanya nikmat, nyaman, tentrem saat ibadah. Bahkan para ulama itu ketika mereka sudah merasakan nikmatnya ibadah itu, mereka mengatakan apa? Mundu arba'ina sanah. Mundu arba'ina sanah, semenjak 40 tahun ma ahzanani illa tulu'ul fajri. Semenjak 40 tahun tidak ada yang menyusahkan aku, menjadikan aku sumpek kecuali datangnya waktu fajar, waktu subuh.
Sumpek kenapa? Karena dia menikmati ibadah qiyamul lail, tahajud kepada Allah, munajat di tengah malamnya itu merasakan nikmatnya ibadah di tengah malam. Nek krungu adzan subuh sumpek, 40 tahun saya sumpek gara-gara waktu subuh datang karena keganggu kenikmatan ibadahku menyendiri kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu mereka orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Walhasil kita diizini oleh Allah dipilih jadi hambanya yang ahli ibadah, jadi hamba yang baik, itu sudah balasan cukup dari Allah. Apalagi kok ditambah ketika kita beribadah bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu balasan tumpuk-tumpuk cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita akan insya Allah kalau ahli ibadah istiqomah sampai akhir hayat, insya Allah diberi husnul khotimah, dan itu harapan kita semua, husnul khotimah, dan semoga dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin.